Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang Ibu yakin kali ini kamu masih tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ibu, pertemuan materi kita hari ini yaitu tentang masalah cara membuat sejarah pribadi sendiri. Dalam hal ini, materi yang kita bahas kali ini merupakan materi terakhir dari bagian bab 2, yaitu tentang novel atau cerita sejarah. Sekarang, bagaimana cara membuat sejarah pribadi? Khususnya pribadi itu kata lainnya sendiri. Nah, anak ibu, menuliskan sejarah pribadi biasanya dilakukan sebagai upaya untuk menulis sebuah karya. Dalam artian gini, bahwa menuliskan sejarah pribadi sendiri itu sama juga artinya dengan menulis sebuah karya. Berarti kamu sedang membuat karya ya maksudnya. Nah, saat menulis bagian pernyataan pribadi, tentu kamu harus memberikan informasi penting tentang peristiwa yang harus atau pada masa lalu yang membuktikan bahwa kamu dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Berarti di sini kata lainnya, kamu sebagai penulisnya nanti harus bisa memberikan informasi tentang peristiwa masa lalu, bukan masa sekarang atau masa yang akan datang. Masa lalu ya, yang membuktikan bahwa kamu atau Anda memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian untuk menulis sebuah sejarah pribadi itu biasanya diperlukan persiapan. Ya, dibutuhkan apa? Persiapan. Nah, dengan beberapa persiapan dan sedikit pengelolaan waktu yang baik, Anda atau kamu sebagai penulisnya bisa menuliskan sejarah pribadimu, ya, sejarah pribadimu yang hebat, kemudian dapat menghibur kata lainnya, serta mengesankan. Jadi di sini namanya dibutuhkan apa? Waktu. Kamu bisa meluangkan waktu untuk menulis sejarah pribadi kamu masing-masing. Nah, selanjutnya persiapan-persiapan itu katanya selain pengelolaan waktu juga bisa menulis sejarah pribadi yang hebat. Jadi nanti akhir dari sebuah sejarah pribadi kamu masing-masing akan bisa menghibur pembaca, mungkin bisa memberikan kesan yang positif dan juga bisa dapat dikatakan hebat. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam sebuah penulisan sejarah pribadi tentu memiliki langkah-langkah, ada tahap-tahap, ada prosedur yang harus kamu lakukan. Langkah awal untuk menulis cerita atau sejarah pribadi kamu masing-masing, katanya di sini carilah dokumen-dokumen penting. Nah, suruh apa? Mencari dokumen penting yang dapat memberikan semacam masukan bagi kamu atau informasi bagi kamu atau pencerahan bagi kamu. Misalnya dokumen-dokumen berupa apa itu dokumen yang penting? Misalnya sebagai seorang warga negara yang terlahir di negara Republik Indonesia, berarti kamu punya akte kelahiran, ya. Kemudian foto atau video tentang Anda, misalnya masa kecil Anda. Nah, kemudian surat penting dari orang lain dan posting lama. Ya, nah itu yang suka buat postingan, mulai dari kamu ngerti tentang masalah media sosial, berarti kamu mungkin punya postingan-postingan waktu kecil, waktu kamu lahir mungkin. Nah, itu sangat diperlukan sebagai dokumen yang penting yang bisa mendukung kamu atau memberikan informasi positif bagi kamu untuk menulis sejarah pribadi kamu masing-masing. Nah, berarti itu yang termasuk ke dalam langkah pertama, yaitu carilah dokumen-dokumen penting. Nah, kemudian yang kedua
kedua, setelah ada tuh dokumennya, kamu udah tahu akte kelahiranmu, kemudian ada surat keterangan dari yang lain, misalnya dari masyarakat atau yang lain dan sebagainya, kemudian ada video kamu, ada postingan-postingan lama kamu, maka langkah yang kedua yaitu di dalam menuliskan cerita sejarah pribadi kamu, ini dia, lakukan wawancara dengan orang-orang yang kamu kenal. Ingat, lakukan wawancara dengan orang-orang yang kamu kenal, yang dekat dengan kamu, ya, yang bisa memberikan informasi faktual. Nah, misalnya apa tuh? Misalnya dengan teman, kemudian keluarga. Mengapa dengan keluarga? Keluarga itu mungkin nanti ada ayah, ada ibu, abang, kakak, dan sebagainya. Nah, mengapa? Karena keluarga itu lebih faktual untuk memberikan referensi yang sangat berharga. Karena orang tua itu lebih awal mengenal kamu. Orang tua yang lebih dahulu kenal dengan kamu dengan baik, ya. Maka itu perlu kamu wawancarai. Ingat, sewaktu mewawancarai misalnya orang tua, tanya jawab dengan orang tua itu jangan lupa untuk merekamnya. Pakai HP rekam. Misalnya kamu tanya, "Ma, aku dilahirkan itu kapan?" Ya, nah itu kamu wawancarai. Ingat ya, harus direkam. Itu langkah yang kedua. Oke, selanjutnya yang ketiga, kaji kembali dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan untuk mencari informasi penting yang ingin dicantumkan. Di mana itu dicantumkan? Di dalam cerita sejarah pribadi kamu. Kaji kembali maksudnya kaji ulang. Berarti harus kamu baca dokumen-dokumen itu, terus kamu pahami, terus wawancara itu kamu pahami benar-benar apa maksud dan tujuannya, bagaimana isinya. Nah, itu sangat penting sekali nanti kaji. Benarkah itu? Berarti karena yang namanya cerita sejarah itu kalau dari pribadi kan ada juga yang sifatnya faktual lainnya, ya, nah pribadi. Oke, nah itu kita lanjutkan. Langkah yang ketiga sudah. Ini kita masuki langkah yang keempat. Ya. Yang keempat, kalau kita mau menulis sejarah pribadi, yaitu kita harus memutuskan atau menetapkan bagaimana akan menyusun sejarah pribadi kita itu. Dari mana kita mulai? Bagaimana metode penulisannya? Itu harus kita tentukan, harus kita putuskan. Kata lainnya harus kita tetapkan. Sehingga apa? Dari keputusan kita itu kita tahu mana yang akan kita tonjolkan dari sejarah pribadi kita di dalam teks cerita sejarah yang akan kita buat. Yang mana yang perlu kita tonjolkan? Yang mana yang paling penting kita publikasikan tentang diri kita? Nah, kemudian disitu katanya, apakah Anda ingin menceritakan tentang keseluruhan hidup atau mungkin hanya satu periode saja? Mengapa, Nak? Sebab yang namanya hidup manusia itu kan ada yang mulai dari dia kecil lahir sampai pada akhir kayak. Atau mungkin ada yang pakai periode, misalnya periode tatkala kamu lahir sampai kamu menginjak usia sekolah, misalnya pendidikan kanak-kanak. Nah, jadi di sini katanya kamu tentukan apakah kamu mau menceritakan tentang seluruh hidup kamu, keseluruhan hidup kamu, atau hanya periode tertentu saja. Nah, berarti di sini langkah keempat, bagaimana kamu mau menuliskannya, apa yang ingin kamu tonjolkan di dalam teks sejarah pribadi kamu itu dari diri kamu, dan apakah ingin menceritakan secara keseluruhan hidup kamu atau hanya satu periode saja. Nah, Ibu, selanjutnya yang kelima, kalian mulailah menulis. Nah, mulai menulis itu situ maksudnya itu untuk menyiasati agar proses menulis sejarah pribadi lebih mudah selesai. Usahakan untuk menulis setiap hari meskipun sedikit. Maksudnya begini, Nak. Kalau sudah katanya sudah kita kumpulkan dokumennya tadi, sudah kita kaji ulang, kemudian kita sudah tetapkan mana yang akan kita tonjolkan atau kita utamakan dalam teks pribadi
waktu. Jadi maksudnya di sini menulis sejarah pribadi kamu itu bisa dilakukan step by step, sedikit demi sedikit. Makanya ini udah selesai, usahakan untuk menulis setiap hari meskipun sedikit. Jadi minggu lalu Ibu sudah kasih tugas, itu tugasnya untuk 1 semester. Nah itu job sheet namanya. Jadi nilai kamu nanti ada di situ, mulailah menulis. Ibu nggak nyuruh kamu tulis seharian sepanjang malam 24 jam, nggak, sedikit. Makanya Ibu kasih waktunya panjang, bahkan ada mungkin 1 bulan. Jadi menulis itu mungkin sedikit hari ini. Nanti lagi dengan orang tuamu, apa yang harus kamu tuliskan silakan tulis. Nah, kemudian itu besok dilanjut kembali boleh. Nah, jadi langkah tentang menulis sebuah sejarah pribadi masing-masing. Yang pertama kamu harus menentukan dokumen. Yang kedua melakukan wawancara dengan orang-orang yang terdekat. Yang ketiga mengkaji ulang dokumen tersebut. Yang keempat memutuskan bagian mana dari sejarah hidupmu itu yang akan kamu tonjolkan, yang nantinya akan kamu publikasikan lewat teks. Kemudian kata mulailah menulis. Yang namanya menulis itu tidak perlu dilakukan dengan super. Menulis itu bisa dilakukan tadi bilang step by step, sedikit demi sedikit. Berarti boleh hari ini mungkin kamu tulis ada beberapa poin, besok boleh dilanjut lagi. Oke, nah Ibu. Nah, yang keenam, setelah selesai cerita sejarah pribadi kamu, maka perlu disunting dulu. Nah, sebelum dipublikasikan sebagai salah satu karya, biasanya harus disunting terlebih dahulu. Sekarang apa itu Bu yang dimaksud dengan menyunting? Ya. Nah, menyunting itu merupakan kegiatan merapikan. Ya, sekali lagi, menyunting itu merupakan kegiatan proses merapikan atau memeriksa kembali kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam sebuah karya. Jadi kalau misalnya cerita sejarah itu tadi kan termasuk karya ya kan? Berarti harus disunting. Ya. Apa tujuannya? Supaya setelah dipublikasikan, apabila sudah diperiksa kesalahan-kesalahan, akan mengurangi kesalahan dan nanti pembaca tidak menimbulkan salah penafsiran. Jadi kalau banyak kesalahannya berarti karya kita itu kurang baik. Maka katanya perlu disunting. Nggak usah jauh-jauh yang namanya karya, baik itu berupa film, buku pengetahuan, karya ini yang lain, termasuk ini merupakan cerita sejarah pribadi kamu, itu perlu disunting supaya nanti pembaca tidak mengalami salah penafsiran. Itu maksudnya. Nah Bu, yang disunting dari segi apa? Banyak. Dari segi isinya, dari segi strukturnya, kemudian dari segi bahasanya, kaidah kebahasaannya, bahkan dari segi penggunaan tanda bacanya. Jadi itu perlu diperiksa kembali. Ya. Oh, kalau di tim itu ada tim penyunting. Ya. Diedit dulu mana yang salah dibuang, baru dipublikasikan. Nah, yaitu. Nah, selanjutnya pada pelajaran kali ini, karena ini merupakan akhir materi dari bab kedua, Ibu akan menyampaikan tugas. Tugasnya nih ya, buatlah rekor pribadi atau cerita sejarah pribadi kamu masing-masing. Ya, waktunya berapa lama Bu? 1 bulan. Ya, jadi nanti mau mid semester atau setelah mid semester ini bisa kamu kumpulkan. Ini maksudnya atau benar? Nota benar yang perlu diingat itu maksudnya. Yang pertama kan ya, tugas dikerjakan pada kertas double folio. Alangkah baiknya kalau anak itu di rumah mungkin punya komputer, boleh kamu ketik di kertas HPS boleh. Kalau tidak ada kertas double folio. Kemudian yang kedua, tugas dikumpul setelah ujian mid semester. Berarti bulan Oktober, bulan 10. Ibu nggak mau ngasih waktunya singkat.
Kenapa? Kamu menulisnya itu step by step, sedikit demi sedikit. Jadi satu hari lanjut lagi. Komunikasikanlah dengan orang tuamu yang terdekat. Pertama pada ibumu, karena ibumu yang tahu sekalian kenal sekali tentang kamu. Pada orang tua atau pada keluarga lainnya. Oke. Nah, setelah itu untuk mengakhiri kita ini tugasmu itu ibu tunggu dikumpulkan saja nanti ke sekolah. Tidak perlu dipublikasikan lewat lewat WA atau Classroom. Kenapa? Karena itu dibanding orang lain nanti tahu bisa menimbulkan salah paham. Jadi langsung aja ke ibu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.